Selamat sore. Hmm. Selamat sore Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta BPMN Beginner Class. Terima kasih telah bergabung pada kegiatan sore hari ini. Acara akan segera dimulai, tepat pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Sambil menunggu peserta lainnya bergabung, kami mohon kesediaannya untuk menggunakan nama Zoom sesuai nama asli, memastikan mikrofon dalam kondisi mute selama penyampaian materi, menyalakan kamera atau on kamera, selama kegiatan berlangsung sebagai bentuk partisipasi aktif dan untuk keperluan dokumentasi. Apabila mengalami kendala teknis, silakan menghubungi panitia melalui kolom chat. Apabila nantinya memiliki pertanyaan selama penyampaian materi, silakan dicatat terlebih dahulu atau dituliskan pada kolom chat. Pertanyaan akan dibahas pada sesi tanya jawab. Mohon tetap berada di ruang Zoom karena acara akan segera dimulai. Terima kasih.
Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 16.00 untuk sesi sore hari ini, kita mulai ya. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Diki Puja Pratama selaku trainer BPMN Beginner Class pada hari ini. Yang kami hormati seluruh peserta BPMN Beginner Class yang berbahagia. Perkenalkan, saya Octavia Arum yang akan memandu jalannya kegiatan pada sore hari ini. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat untuk mengikuti BPMN Beginner Class. Sebelum kita memulai sesi materi, kami akan membagikan link pretest terlebih dahulu melalui kolom chat. Mohon untuk operator dibantu ya untuk mengirimkan link pretestnya. Oke, sudah. Jadi untuk link berita sudah dikirimkan ya. Mohon kepada seluruh peserta untuk dapat mengisi berita terlebih dahulu. Kami akan memberikan waktu sekitar 5 menit. Baik, nantinya bagi peserta yang telah mengisi, mohon tetap berada di ruangan Zoom ini ya, karena acara akan segera kami lanjutkan. Sambil menunggu, izinkan saya menyampaikan beberapa informasi penting mengenai kegiatan ini. Dalam sesi ini, kami berharap atau menghimbau seluruh peserta untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan hingga selesai, serta mengisi pretest dan post-test. Selain itu, kami juga mengharapkan seluruh peserta untuk tetap menyalakan kamera atau on kamera selama kegiatan berlangsung sebagai bentuk partisipasi aktif serta untuk keperluan dokumentasi. Nantinya, sebagai bentuk apresiasi, peserta yang mengikuti kelas secara penuh dari awal hingga akhir dalam 5 sesi ya, 5 sesi kelas ini, nantinya akan memperoleh kesempatan untuk mendapatkan sertifikat dari kami dan juga kesempatan untuk mengikuti program magang dari Javan maupun kesempatan rekrutmen tim internal Javan. Semoga kesempatan ini dapat menjadi langkah awal bagi teman-teman ya untuk mengembangkan karir di bidang bisnis proses manajemen maupun dunia teknologi informasi bersama PT Javan Cipta Solusi. Baik, sebelum kita memasuki sesi materi, mari kita abadikan momen kebersamaan kita ya pada BPMN Beginner Class sore hari ini. Kami persilakan untuk seluruh peserta menyalakan kameranya. Apabila belum menyala, boleh dinyalakan terlebih dahulu. Baik, masih kami tunggu. Oke, kita mulai ya untuk sesi dokumentasinya. Untuk kakak operator, mohon dibantu ya untuk screenshot layar Zoom ini. Saya hitung dari mundur ya, dari hitungan ketiga. Nanti kita sesi dokumentasi 3 kali gitu, karena ada 3 slide ya. Yang pertama, boleh 3, 2, 1. Oke, selanjutnya 3, 2, 1. Oke, baik yang terakhir. 3, 2, 1.
Oke, baik. Terima kasih kepada seluruh peserta atas kesediaannya untuk didokumentasikan ya. Tanpa berlama-lama lagi, selanjutnya saya akan memperkenalkan narasumber kita pada sore hari ini, yaitu Bapak Diki Puja Pratama gitu. Saya bacakan ya sedikit profil dari Pak Diki. Bapak Diki Puja Pratama merupakan seorang bisnis proses konsultan and IT Solution Specialist di PT Javan Cipta Solusi. Beliau merupakan praktisi industri di bidang pemodelan proses bisnis dan otomasi alur kerja yang membantu berbagai organisasi merancang proses kerja yang tertata, terukur, dan siap untuk berkembang melalui standar internasional BPMN. Bapak Diki memiliki fokus keahlian pada bisnis proses mapping dan BPMN 2.0, proses discovery, workflow, automation menggunakan alur kerja dan Kamunda. Dalam kiprahnya, Bapak Diki telah menjadi fasilitator dan narasumber training BPMN, Kamunda, serta workshop pemetaan proses bisnis di berbagai institusi seperti PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI, Universitas Islam Indonesia, Hypernet, PT Nglinet, dan juga PT Pancaran. Beliau menempuh pendidikan Magister Informatika dengan konsentrasi Sistem Informasi Enterprise serta S1 Informatika. Oke, baik, berikut itu tadi profil dari narasumber kita hari ini ya, Pak Diki gitu. Untuk selanjutnya, sesi materi ya, penyampaian materi oleh Pak Diki. Kepada Bapak Diki, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, thank you Mbak Arum atas pembukaannya. Selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, senang sekali ya ini rame juga ya ada 56 peserta yang mengikuti sharing session aja ya. Kita ngobrol tentang proses bisnis, digitalisasi, pembuatan sistem dan apapun yang berhubungan dengan itu ya. Cukup menantang waktunya jam 4 jam 4 sampai jam 5 ini menguji ya konsentrasi kita di penghujung hari produktif ya rekan-rekan sekalian. Kemudian kalau saya lihat banyak dari mahasiswa ya, meskipun juga ada beberapa yang bukan mahasiswa, terima kasih atas kehadiran dan antusiasmenya. Supaya nggak satu arah, ya ini menantang nih, sudah webinar sore hari, Kamis lagi kan penghujung pekan ya. Saya minta ada beberapa peserta yang menyampaikan apa ya niat ataupun ekspektasi dari webinar pada sore hari ini. Ini santai aja ya teman-teman ya silahkan beberapa orang yang satu atau dua yang mau menyampaikan ekspektasinya karena disuruh dosen misalkan atau karena gabut gitu. Atau ada niat-niat yang lain ya silahkan disampaikan rekan-rekan langsung open mic aja ya monggo monggo ini dari UI banyak juga nih dari alma mater saya juga nih UI ini boleh deh dari UI satu ada Izin dong Pak, harusnya dong 60 orang dari 60 orang satu hari nah ada yang sebelumnya open mic tuh Satria kayaknya mau nih ya gimana Satria eh, tadi kan pertanyaannya ekspektasi ya, ekspektasi dari kelas ya ini ya. Kalau mm-mm. saya sendiri ekspektasi utamanya sebenarnya mau belajar ulang ya terkait BPMN karena waktu kuliah pernah belajar cuman kayaknya kurang kurang mendalam dan saya juga cuman sekedar tahu bahwa BPMN adalah pemodelan dari proses bisnis. Cuman ketika Mm. setelah menjawab pretest tadi mengerjakan soal pretest saya masih banyak hal yang ternyata saya belum tahu tentang BPMN. Jadi makanya menarik sekali untuk saya bisa belajar lebih banyak terkait BPMN lagi di kelas kali ini. Thank you Satria semester berapa sekarang Udah lulus ini sebenarnya. oh udah lulus kapan Ya, lulusnya barusan 2026 Oh, kemarin April kira-kira. oke, thank you ya Satria. Oke, Boleh satu makasih. lagi rekan-rekan apa kalau Satria tadi udah belajar tapi perlu lebih mendalam. Ada lagi yang lain? Volunteer satu. Permisi Pak, Silahkan. Siapa nih? Oh, Naufal. Silahkan Naufal. sebelumnya perkenalkan nama saya Noval. Ya, Hmm. karena yang pertama ini merupakan hal baru bagi saya sih Pak. Hmm. Jadi saya ingin tahu BPMN itu apa, terus sistematisnya bagaimana. Nah, saran gitu sih Pak. Oke, Naufal dari mana?
dari Universitas Institut Teknologi Kalimantan. Kalimantan. Masih kuliah atau sudah lulus? Masih kuliah. Semester berapa? Ini bulan Agustus masuk ke semester 7, 7. Oke, jurusannya? informatika. Informatika juga ya. Oke deh. Oke, ya mulai ke materi. Nah, nanti di sesi materi, rekan-rekan kalau ada pertanyaan, raise hand. Kalau saya nggak ngeh, open mic aja. Jadi nggak apa-apa dipotong. Ya, soalnya eh, apa? Biar nggak menjemukan gitu. Saya ngomong banyak, nunggu sampai akhir. Tapi di ini rulesnya adalah rekan-rekan boleh langsung bertanya, interrupt saya ya, supaya lebih seru. Oke, Bismillah. Jadi, bentar. Oh ya, judulnya itu mengenal bisnis proses model annotation ya. Em, Tadi menarik ya dari Satria bilang sudah lulus tapi masih merasa kurang ya. Dan itu wajib sih ya, merasa kurang dalam mencari ilmu ya. Karena kalau dari sisi usia mungkin ya, saya sama Satria kan jauh tuh. Satria lulus 2026, saya lulus 2018. 8 tahun tuh ya. Dan saya masih terus belajar sampai saat ini ya. Teman-teman bisa cek di YouTube saya ya. Ini bukan promo ya, maksudnya supaya tahu Diki Puja, DCKY, Diki Puja. Itu saya rutin, ya nggak rutin sih. Ada beberapa ya, cukup banyak lah video-video yang saya upload seputar BPMN, seputar Kamunda. Itu dalam rangka saya juga belajar gitu. Jadi di titik ini ya saya masih jauh lah dari kata kata sempurna ya, dan mungkin nggak akan pernah sempurna sih. Intinya ya terus menerus belajar ya, dan saya apresiasi buat rekan-rekan yang join di sini karena punya niat dan semangat untuk belajar. Nah, tentang BPMN ya. Mungkin backgroundnya gini teman-teman. Saya itu kerja di perusahaan namanya Javan. Perusahaan Javan itu basicnya adalah software house. Jadi kami tukang bikin aplikasi. Nah, tapi ternyata bikin aplikasi itu tidak melulu ngoding loh. Tidak melulu bikin mockup, tapi ada yang lebih krusial daripada itu, yaitu kita perlu tahu ya, kenapa aplikasi itu dikembangkan. Ya kan? Kita yang anak informatika belajar ngoding, belajar algoritma, bahasa pemrograman, vibes coding, pakai AI untuk bikin sistem. Pertanyaannya, kenapa sistem perlu dibuat? Nah, sistem perlu dibuat untuk memastikan proses bisnis di suatu institusi, bisa lembaga, universitas, perusahaan, pemerintahan, apapun itu, supaya proses bisnis di setiap lembaga itu bisa berjalan dengan baik. Ya kan? Jadi bikin sistem itu bukan tujuan. Nah, ini penting nih. Kita bikin aplikasi itu bukan tujuannya supaya punya aplikasi, enggak. Bisa jadi kita punya aplikasi yang canggih banget, tapi malah justru menjauhkan dari tujuan bisnis. Atau sebaliknya, aplikasinya sederhana, jadul, tapi justru tepat untuk mengejar atau mencapai tujuan dari bisnis itu sendiri. Bisnis ini nggak melulu ini ya teman-teman ya, nggak melulu wirausaha atau apa ya. Ya rumah sakit dia punya bisnis rumah sakit, universitas dia punya bisnis tentang pendidikan. Jadi bisnis adalah dalam konteks ini adalah ya domain atau bidang yang dimiliki ya oleh setiap institusi atau lembaga tertentu. Nah, lalu balik lagi pengalaman saya, rekan-rekan. Jadi saya pernah jadi programmer, pernah ngoding, pernah sampai sekarang pun saya ngoding. Tapi pengalaman saya justru lebih banyak sebagai project manager ya. Nah, di sana karena sudah memegang knowledge bahwa sistem adalah cara untuk mencapai tujuan tertentu, maka salah satu hal yang paling penting adalah bagaimana kita bisa membuat sistem yang mendukung berjalannya proses bisnis seperti yang diharapkan.
Nah, jadi setiap institusi itu kan tentu ada proses bisnisnya ya. Jadi teman-teman jadi mahasiswa pun teman-teman terlibat di dalam proses bisnis suatu universitas. Misalkan mendaftar gitu deh. Daftar jadi mahasiswa. Kan ada proses bisnisnya. Teman-teman mau pilih jalur apa? Kalau di kampus saya dulu ya, itu ada komputer based test, ada paper based test, ada jalur prestasi. Awal mulanya kan ada beberapa pilihan. Lalu setiap pilihan itu punya proses bisnisnya masing-masing. Kalau komputer based test berarti tesnya pakai komputer. Hasilnya real time. Begitu selesai tes langsung tuh keluar tuh. Kalau paper based test pakai kertas ya ujian. Seperti kita ujian semesteran gitu pakai kertas. Atau jalur prestasi. Kalau jalur prestasi biasanya disuruh upload nilai raport, upload prestasi saat waktu SMA. Kan proses bisnisnya lain-lain tuh. Nah, pertanyaannya, eh, bagaimana kita tahu proses bisnis yang dibuat untuk menjalankan setiap cara, setiap metode, setiap jalur pendaftaran itu benar-benar dijalankan? Kalau nggak pakai sistem, gimana coba? Misalkan yang paper based test deh, nggak paper based test, eh, prosesnya ujian terus dinilai manual gitu ya sama penguji. Nah terus gimana kalau misalkan kita nggak pakai sistem? Nah pasti kan ada yang namanya SOP kan? Oh ya, ada SOP. Nah, setelah ada SOP-nya, pertanyaannya gini, bagaimana kita tahu paper based test yang diikuti oleh calon mahasiswa itu benar-benar dijalankan sesuai SOP, nggak ngelanggar. Cara manualnya, cara natifnya ya, itu atau cara tradisionalnya tanpa menggunakan teknologi, ya pasti kita tengok tuh. Oh, setelah peserta melakukan ujian, peserta menunggu selama 2-3 hari. Dalam masa tunggunya itu, si apa namanya penguji akan melakukan penilaian segala macam. Kalau nilainya sekian, nanti lolos. Kalau nilainya di bawah range, maka tidak lolos. Nah, kan dilakukan di luar sistem based on SOP. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa tahu bahwa itu beneran, itu valid, proses bisnisnya itu berjalan sesuai SOP. Ketika tidak ada sistem, maka ya evaluasinya akhirnya manual kan. Biasanya banyakin dokumentasi tuh di foto. Ini pesertanya sudah ikut mengisi, mengerjakan tes. Ini di foto udah mulai diuji nih sama si pengujinya, udah udah dinilai dan seterusnya. Nah, maka kembali lagi kepada konteks ini adalah ya sistem itu dibuat untuk memastikan bahwa proses bisnis yang sudah dirancang itu benar-benar dijalankan. Enak kan kalau misalkan sudah ada sistemnya. Oh ya sudah, peserta ngisi presensi, datang pakai sistem. Habis ngisi presensi apa? Peserta mengerjakan tugas. Habis itu mungkin kalau tadi paper based test, di-scan, di-upload. Nah, kan berjalan dengan sistem kan. Nah, tapi timbul lagi pertanyaan, kalau ada sistemnya. Bagaimana kita bisa tahu sistem itu menjalankan logikanya, menjalankan fiturnya, menjalankan proses bisnisnya sesuai dengan SOP yang digambar, sesuai dengan SOP yang sudah ditentukan. Jangan-jangan sistemnya ini melenceng dari SOP, yang justru malah kita bikin aplikasi bukannya mempermudah, malah menyesatkan. Itu benar-benar terjadi di dunia kerja ya, di dunia profesional ya. Itu benar-benar terjadi. Dari pengalaman saya ya, ternyata cukup banyak sistem yang sudah dipakai bertahun-tahun ternyata tidak comply dengan SOP. Kalau konteksnya sistem di pemerintahan, ternyata sistemnya tidak comply sama undang-undang, sama surat keputusan, sama surat perintah, sama juknis, dan seterusnya. Nah, maka itulah kenapa BPMN itu penting. Sebenarnya konteksnya nggak hanya perusahaan ya, institusi apapun ya. Nah, bagian satu, memahami BPMN sebagai bahasa visual proses bisnis. Ini apa nih nih? Oke. Problem nyata di banyak perusahaan ya. Yang pertama, teman-teman nanti mungkin akan bukan kalaupun nggak mengalami, mungkin akan
menyaksikan ya, eh, bahwa ada perusahaan yang dia atau institusi ya yang roda proses bisnisnya itu bisa berjalan karena adanya seseorang yang selalu memberikan perintah. Artinya apa? Artinya ya dia bergantung kepada seseorang. Hanya orang itulah yang tahu. Knowledge-nya ada di kepalanya dia ya, dalam tanda kutip ya. Kemudian yang kedua, SOP yang nggak kebaca. Atau misalkan teman-teman pertanyaannya gini, kalau teman-teman mau daftar wisuda, itu prosesnya gimana sih? Misalkan ya. Atau rekan-rekan mau cuti semesteran gitu. Itu prosesnya gimana? Nah, SOP-nya tidak ada. Terus beda orang beda cara bisa jadi dan sulit diaudit dan diperbaiki. Ini problematika yang sering muncul ya. Nah, maka satu hal yang perlu kita lakukan adalah adanya dua knowledge ini ya. Dua jenis knowledge ya. Yang satu tacit knowledge, yang satu explicit knowledge. Apa itu tacit knowledge? Nah, tacit knowledge itu adalah pengetahuan yang entitasnya itu ada di kepala seseorang. Ciri-cirinya dia abstrak, nggak ada wujudnya. Contoh, misalkan ada orang pinter masak, misalkan ibu kita itu pinter banget loh masak opor ayam. Ibu saya misalkan ya, ibu saya itu pinter banget masak opor ayam. Dah the best lah masakan beliau gitu. Kemudian ada yang tanya, kok masak opor ayamnya bisa enak Bu? Gimana caranya? Karena touch knowledge ya, ibu saya akan cerita kan. Wow ya, ayamnya pilih yang seger, yang dipotongnya tadi pagi, jangan kemarin-kemarin, jangan yang dari kulkas gitu. Lalu beli bumbu terbaik. Nah, bumbu terbaik, rempah terbaik itu ada di pasar. Nah, ini pasarnya. Terus toko apa warungnya di sebelah sini, jangan di tempat lain. Itu beda tuh, nggak diambil dari pegunungan itu, gitu, misalkan ya. Terus masaknya ternyata nggak pakai kompor gas, tapi harus pakai arang misalkan. Nah, kan bisa cerita kepada seseorang yang bertanya, yang ingin tahu kan, ingin tahu knowledge-nya kan. Kemudian beberapa minggu ada yang tanya lagi, terus ibu saya cerita. Misalkan pertanyaannya gini, Bu, ibu tuh enak loh masak opor ayamnya. Gimana sih caranya? Lain orang, lain waktu. Pertanyaannya sama. Terus ibu saya bilang, yo, cuman gini aja, lihat aja cara aku memasak. Apa yang berbeda? Jadi karena tajid satu, untuk melakukan transfer knowledge harus dengan bercerita, bernarasi. Satu ya. Yang kedua, karena bernarasi, cara penyampaiannya, kata-katanya itu bisa beda. Ya kan? Terus yang ketiga, butuh effort. Gitu. Kalau misalkan ibu saya sedang nggak ada di rumah misalkan, terus ada yang tanya, oh ibu saya baru pergi, ya. Tunggu dong nanti malam atau besok pagi. Ketergantungan terhadap seseorang. Itu tacit knowledge. Lalu, bagaimana cara menyelesaikan tacit knowledge? Itu dengan explicit knowledge. Yaitu pengetahuan yang ada bentuk fisiknya. Disimpan dalam bentuk fisik ya. Eh, sorry, bukan fisik. Tiga kata kunci. Visualize, visualize, bisa dilihat. Nah, dilihat kan nggak tentu fisik ya. Ini kan digital nih. Slide yang kita lihat bersama ini kan digital ya, bukan fisik. Visualize bisa dilihat. Atau yang kedua, auditory bisa didengarkan. Misalkan direkam. Dan yang ketiga adalah kinestetik, bisa dipegang. Beneran, dalam bentuk fisik ya. Nah, bagaimana caranya supaya yang tacit knowledge tentang resep memasak tadi menjadi explicit knowledge? Ya, bikin resepnya lah. Ditulis pakai buku. Atau bikin video tutorial memasaknya. Atau bikin voice note. Apa yang terjadi ketika tacit knowledge-nya berubah menjadi explicit knowledge? Maka em, ketika ada seseorang yang tanya, ya udah share aja videonya. Fotokopi aja resepnya. Lebih mudah ditransfer. Yang kedua, konsistensi. Kadang kan kalau ditanya terus ya males juga jawabnya ya. Tapi kalau videonya yang di-share kan ya pasti gitu-gitu aja. Yang ketiga lebih mudah dievaluasi.
Oh, di resep ini tuh awalnya bilang pakai garam 2 sendok teh. Ternyata garamnya itu 4 sendok teh. Ya udah, bagian itu yang dievaluasi. Nah, balik lagi ya. Lalu apa hubungannya sama 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 konteks BPMN? Ternyata banyak loh rekan-rekan di dunia profesional ya, perusahaan atau institusi yang nggak ada SOP-nya. Nah, kok bisa jalan? Kok bisa gerak? Karena hafal. Satu. Karena ada yang nyuruh. Dua. Karena itu adalah budaya. Gitu. Nah, itu akan sangat menyiksa. Nah, beberapa hari yang lalu muncul ya di feed Instagram saya, ada seorang pengusaha yang dia dilarang masuk ke pabriknya sendiri karena nggak pakai helm sama satpam. Nah, ini menurut kalian, menurut teman-teman, itu sesuatu yang bagus apa atau jelek? Ada bos punya pabrik tapi nggak boleh masuk pabriknya sendiri karena nggak pakai helm sama ID card. Bagus apa jelek? Bagus Hmm. Mas, bagus. Bagus ya, Bagus. bagus, bener. Kenapa? Sistemnya jalan toh. Jangan sampai kita, wah masuk yang punya sendiri nggak boleh masuk, iya sih. Nah, kalau kayak gitu berarti perusahaan atau institusi itu berjalan kan ada yang nyuruh-nyuruh, nggak autopilot. Kalau nggak autopilot ya, seringnya yang disalahkan apa? Manusianya. Teman-teman coba cari ya fishbone diagram ya. Dalam kita mengevaluasi suatu kesalahan, itu ada beberapa faktor domain ya. Satu, faktor manusianya, dua, faktor metodenya, cara kerjanya, tiga, faktor materialnya, alat bahan, yang keempat, faktor measurementnya, alat ukurnya. Kalau ada sistem, ya kita bisa cek metodenya benar atau salah nih. SOP, metode itu metodologi. SOP-nya benar apa salah nih. Atau materialnya nih, jangan-jangan SOP ini sulit diterapkan karena kekurangan alat gitu. Nah, kita bisa bisa tengok ke sana. Tapi kalau nggak pakai SOP, semuanya tajit, pasti manusianya yang disalahin terus. Kenapa kok kakak gini? Kamu ini ya. Itu nggak biasa ya, bos-bos. Nah, tapi kalau ya kalau tajid ya bagaimana kita bisa mengevaluasi metode? Metodenya apa? Mana? Yang mana metode yang mau disalahkan? Pasti yang disalahkan selalu manusianya terus. Dan it's real, itu beneran terjadi teman-teman. Jadi saya ya anak informatika ya, itu tuh nggak melulu ngoding. Dan saya membahas ini tuh, kita ngomongin tentang proses bisnis. Gitu. Baru kalau proses bisnisnya jelas, barulah bikin sistem. Gitu. Jangan proses bisnisnya nggak jelas, maunya bikin sistem. Nah, eh, dan pada akhirnya kami ya di Javan itu hmm, ada pekerjaan project ya, outputnya itu SOP loh. Bener-bener SOP, kertas, dokumen, ya bisa kertas di print ya, atau dalam bentuk dokumen digital. Padahal perusahaan software house, tapi bikinnya SOP. Menarik ya. Dan ngomongin proses bisnis ya, jadi saya sering ya terlibat dalam pembangunan proses bisnis ya di banyak instansi nasional, teman-teman KPK, misalkan saya juga membantu merancang proses bisnis ya tentang bagaimana melaporkan. Teman-teman bisa cek ya kws.kpk.go.id masih ada tuh. Bagaimana cara kita kalau mau ngelaporin, misalkan teman-teman tahu nih tindak pidana, dugaan duga, dugaan korupsi misalkan. Terus saya juga terlibat di pembangunan proses bisnis ya. Banyak lah, maksudnya saya ingin bercerita supaya teman-teman tahu konteks latar belakang kenapa saya bisa cerita ya. Jadi pernah di salah satu institusi, teman-teman, saya merancang proses bisnis. Ada dua kejadian menarik. Yang pertama, hanya untuk menggambar proses bisnis menggunakan BPMN, butuh waktu berbulan-bulan loh. Outputnya BPMN itu butuh waktu berbulan-bulan. Kenapa? Karena kita harus komplain terhadap peraturan, kita harus bisa komplain terhadap kondisi di lapangan. Itu nggak gampang, guys. Itu sesuatu yang seperti seni lah, menggambar BPMN itu. Ya. Kalau gambarnya bisa, tapi pertanyaannya benar atau salah gitu. Saya yakin, misalkan saya minta teman-teman gambarin dong proses bisnis syuting misalkan, kalian pasti bisa gambar lah, gampang. Tapi pertanyaannya benar atau salah? Nah, itu yang menjadi poin krusial ini.
Sebulan tuh nggak jadi-jadi tuh. Itu belum bikin sistem. Tujuannya adalah membuat sistem informasi, bikin aplikasi. Tapi sebelum bikin aplikasi, kami selalu bilang, mana SOP-nya? Kita mau mendigitalkan SOP yang mana? Kalau nggak ada, nanti pasti ngarang sistemnya. Udah bikinnya lama, nggak kepakai. Kalaupun kepakai, tidak efektif. Lalu yang kedua, saya pernah punya pengalaman bikin SOP nasional ini. SOP salah satu institusi nasional dipakai masyarakat. Saya nggak usah sebutin aja. 2 hari jadi. Wes, ini kok tangguh, kok jago amat gitu. 2 hari jadi. Ternyata waktu itu saya bikin SOP-nya sama 2 orang. Untuk ngomongin SOP nasional sama 2 orang. Pegawai. Nah, oke jadi Pak ya mantep nih, keren nih. Kita pede banget gitu. Kemudian tibalah saatnya diajukan ke pimpinan. Salah. Kenapa kok bisa salah? Karena banyak asumsi, banyak klaim, breach pihak. Jadi teman-teman, bikin BPMN itu tidak bisa dilakukan dengan cara, oke aku mau menepi sebentar, aku kayaknya butuh ke ini deh, butuh menepi ke gunung deh, atau aku butuh ke villa deh, atau aku butuh ke warung, ke kafe, berikan aku waktu untuk aku memikirkan proses bisnisnya. Biasanya salah. Proses bisnis harus dibangun bersama dengan bisnis owner. Dan ketika proses bisnis dibangun dengan mudah, tanpa ada tantangan, biasanya salah. Karena seringnya asumsi. Malas berpikir kan? Malas malas untuk memvalidasi dengan bisnis ownernya. Nah, pernah juga saya bikin proses bisnis 2 minggu, itu deg-degan terus. Karena kliennya berantem sendiri. Nggak pernah cocok. Nah, itu tantangan tersendiri nih, ngomongin proses bisnis. Ini dalam rangka membangun aplikasi ya. Proses bisnis itu krusial. Terus gimana kalau sebagai konsultan ya, kalau lihat kliennya debat, ada beberapa cara. Yang pertama, jadi moderator ya. Kalau jadi moderator tidak boleh memihak salah satu pihak ya. Namanya aja moderator, harus moderat. Oh, menurut Bapak ini gini, menurut Bapak itu gitu. Ya, itu satu. Yang kedua adalah pemberi opsi. Nah, jadi teman-teman harus bisa sebagai kalau kalau senang ya mau jadi konsultan proses bisnis memberikan opsi. Ini opsinya yang bisa kami tawarkan. Bapak pilih yang mana gitu. Terus ultimate solutionnya kalau udah buntu kayak gitu panggil atasannya, panggil CEO-nya atau panggil ownernya. Maunya 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 yang punya gimana gitu. Demi mengatasi kebuntuan. Nah, tadi kita ngomongin BPMN. BPMN itu apa sih? Ya ini BPMN. Ini bikin kayak gini tuh seru teman-teman. Dan dinamikanya banyak banget. Dan nggak bisa cepet gitu. Jadi kalau di Javan sekarang bisa jadi bikin ini sebulan. Ya, bikin aplikasinya mungkin 2 minggu, 3 minggu itu. Kalau di Javan. Karena ya kami punya tools, ada AI segala macam ya bikin aplikasinya kan udah. Karena kalau kalau dengan Workflow Engine ya teman-teman nanti bisa cari ya googling, ya harus googling sih pakai AI bebas lah. Tentang Workflow Engine salah satunya adalah Camunda. Jadi dari BPMN yang digambar ini, Workflow Engine itu bisa membaca, kemudian bisa menjadikan logika bisnis yang diimplementasikan di sistem. Ini bukan flowchart ya, beda ya. BPMN itu adalah sama flowchart sama BPMN tujuannya mirip, sama bahkan untuk menggambarkan bagaimana proses bisnis itu berjalan. Tapi kalau flowchart lain kan notasinya kan. Teman-teman bisa cek nih, ini ada gateway ya, decision ya. Di dalamnya ada simbol X, itu namanya eksklusif. Terus di sini ada kotak ya, activity, ada yang gambarnya manusia, ini namanya user task. Ada yang gambarnya amplop, ini namanya syntax. Nggak ada kan di flowchart kan? Kenapa? Karena BPMN itu punya organisasi yang menaungi standarnya. Jadi kita jelas kalau mau menyalahkan suatu BPMN, itu source of truth-nya apa? Kan gitu kan?
Bagaimana kita bisa menyalahkan seseorang itu berbuat jahat gitu? Ya karena ada pasalnya kan. Nah, kurang lebih gitulah. Nah, ini sama. Bagaimana kita bisa tahu BPMN ini benar atau salah? Secara sintaks ya, bukan secara logik ya. Secara sintaks. Karena ada OMG, Object Management Group. Teman-teman bisa aja download tuh. BPMN OMG itu ada PDF-nya, kalau nggak salah 300 sampai 500 halaman untuk ngomongin standarisasi ini. Sehingga apa? Kita punya ini standar internasional ya. Eh, apa namanya akademisi pun patuh sama ini, praktisi juga patuh sama ini gitu. Sama BPMN OMG ini. Terus, nah pertanyaan kenapa harus memilih BPM ya? Karena tadi dia punya source of truth yang jelas. Kalau flowchart, saya belum menemukan ada organisasi yang menaunginya untuk ya flowchart itu yang benar kayak gini loh. Saya belum menemukan. Kemudian dari sisi notasi, flowchart jauh lebih sedikit ya ketimbang BPMN. Nah, ada yang mau tanya dulu nggak? Boleh di kolom chat atau raise hand? Boleh loh ya, kalau mau tanya dulu ya. Sebelum saya ke BPMM ya. Aman? Eh, Mas, Pak, tanya Yuk. Pak, izin. Gimana? Silakan, Oh, silakan. berarti BPMN ini bisa dikatakan flowchart V2 gitu ya? Atau gimana? Kan soalnya kan lebih terstruktur nih, lebih Hmm. termanajemen kayak ada standarisasi atau ISO yang mengatur itu gitu. Hmm. Itu berarti bisa dikatakan gitu nggak sih? Nggak bisa. Terima kasih. Gimana? Nggak bisa, beda. Jadi ini barang yang berbeda, flowchart sama BPMN. Jadi flowchart, sorry, BPMN itu bukanlah apa namanya transformasi dari flowchart, enggak. Dia memang standar yang dibangun sendiri karena melihat flowchart yang eh, apa ya, yang terbatas notasinya untuk menggambarkan kemungkinan-kemungkinan logika bisnis yang ada di di lapangan. Jadi beda. Jadi BPMN sama flowchart itu benar-benar beda. Gitu jawabannya. Ada lagi menarik pertanyaannya. Jadi beda ya flowchart bukan BPMN. Ada lagi yang mau bertanya? Izin bertanya. Yuk, silakan. Ya kan tadi kalau saya tadi disebutkan bahwa BPMN itu harus dibangun eh, bersama business owner gitu. Mm-mm. Terus harus comply dengan berbagai macam aturan dan Benar. tidak boleh berdasarkan asumsi. Mm. Kalau begitu itu kan tadi baru baru dari apa ya bahasanya? Dari sisi ininya, sisi yang tidak boleh dilakukan. Jadi berarti yang benar itu jadi BPMN harus dibangun berdasarkan apa selain apakah hanya SOP saja atau ada hal-hal lain yang memang perlu dijadikan sumber dalam pembuatan BPMN gitu. Oh, menarik pertanyaannya. Menarik ya, makasih ya pertanyaannya ya. Jadi saya bisa menegaskan apa yang tadi saya sampaikan. Jadi BPMN bukan harus dibangun bersama business owner ya, tapi setidak-tidaknya di approve. Jadi bisnis ownernya bisa aja nggak usah ikutan, tapi dia kita kasih tunjuk, oh ini loh BPMN-nya kayak gini, setuju nggak? Gitu. Nah, jadi dia ya hanya memberikan approval, tapi nggak melulu terlibat. Karena ini tantangan. Tantangannya adalah bisnis owner itu belum tentu punya banyak waktu. Dan ngumpulin orang itu nggak gampang. Oh, sebentar. Sampai jam berapa? Oh, 1 jam 2. Berarti sampai, ini kan 16:39, sampai jam berapa tadi? Oh ya, aman-aman. Oke, sorry ya. Ya, apa tuh? Ya, jadi apa aja sih yang harus dilakukan supaya membangun BPMN itu bagus ya? Tadi, satu, komplain terhadap aturan. Karena kalau kalau teman-teman nanti memanfaatkan workflow engine ya, nanti silahkan searching ya. Workflow engine itu powerful banget. Karena nanti tak jelasin. Sebentar lagi ya, waktunya mepet. Tadi harus comply sama aturan satu. Yang kedua harus mendapatkan approval sama business owner-nya. Nah, dua hal ini aja itu sudah bisa saling bertentangan. Business owner itu bisa jadi pegawai pemerintahan, pejabat juga loh ya, maksudnya ya. Bisa jadi juga tim teknis.
semua orang yang terlibat dalam suatu bisnis, satu proses bisnis. Comply terhadap rules, comply terhadap kondisi di lapangan, comply terhadap ekspektasi. Nah, itu harus menjadi satu rangkaian yang harus disepakati. Karena apa? Eh, Ya, nanti maksudnya gini, ketika ada seseorang bilang, aku nggak setuju sama proses itu, padahal proses itu benar-benar digambarkan secara gamblang di dalam SOP. Nah, ini kan harus didamaikan. Ya, kamu nggak bisa, kita nggak bisa ngikutin cara Anda. Kita harus bilang gitu kan. Anda yang harus ngikutin SOP ini. Jadi Anda harus manut gitu. Nah, jadi satu SOP atau SOP ini bisa banyak ya, peraturan, undang-undang, pasal, surat keterangan, juknis, surat keputusan, itu banyak, tergantung konteksnya. Kalau di pemerintahan saya pernah di salah satu kementerian ya, itu ada banyak tuh peraturan internal, undang-undang dasar, saya itu di undang-undang dasar. Terus kemudian juga masih ada surat keputusan menterinya. Ini kementerian yang ngatur budget. Terus ada lagi surat keputusan direksinya. Jadi tadi banyak banget. Nah, kemudian apalagi ya kalau untuk membangun BPMN itu. Kemudian ya tadi challenge-nya adalah bagaimana kita bisa mengumpulkan business owner. Nah, itu ada teorinya, teman-teman. eh, Satu, ya dikumpulin semua orang yang terlibat ya perwakilan. Nah itu ada challenge-nya satu, belum tentu mereka punya waktu yang sama yang tersedia. Terus yang kedua, ngumpulin semua orang itu belum tentu solusi, bisa jadi problem karena menjadi ruang terbuka kan untuk menyampaikan argumen secara terbuka gitu. Nah, terus bisa jadi bottom up. Jadi ya kita ke staffnya dulu, staffnya oke, baru nanti kita ke atasannya. Atau sebaliknya, atasannya oke, baru kita sosialisasikan gitu. Bisa juga open apa namanya ya sesi apa ya sesi diskusi bersama atau bisa juga dikasihkan kuesioner kayak gitu. Nah, pertanyaannya cara mana yang paling ideal nggak ada, tergantung situasi dan kondisinya. Bisa jadi diskusi terbuka itu menjadi sangat ideal, bisa jadi. Tapi bisa jadi itu justru yang dihindari. Nah, itulah kurang lebih ya caranya ya. Oke, sorry ya, ini waktunya cuma sampai jam 5. Saya percepat. Eh, nah, ya ini intinya BPMN itu kan simbol ya, rekan-rekan ya. Nah, simbol itu lebih mudah lah dipahami ketimbang kata-kata. Contohnya kayak gini nih. Yang sebelah kiri itu fully text, yang sebelah kanan ya ada simbol kan, ada simbol ruang, ada simbol kamar, ada simbol tempat tidur, ada simbol mobil gitu, dan dilengkapi dengan teks. Ini saya menyebutnya metode over communication, komunikasi yang berlebihan, bukan banyak omong ya, beda ya. Konteksnya adalah orang itu saya menyampaikan ini belum tentu apa yang ada di kepala saya disampaikan melalui apa yang saya ucapkan itu tepat sasaran dengan apa yang rekan-rekan tangkap dan pahami, ya kan? Maka saya ngomong, saya apa namanya menggunakan gerak tubuh, saya menggunakan intonasi, nada, dan saya menggunakan slide. Slide-nya ada teksnya, slide-nya ada gambarnya, dan mungkin ada animasinya. Itu over communication. Dalam rangka apa? Presisi, sepresisi mungkin. Kalau teks aja, ya kayak gini nih. Saya mau bilang, saya tuh mau bikin bikin rumah dengan desain seperti ini. Yang sebelah kiri itu. Cobalah teman-teman baca. Bingung kan? Yang sebelah kanan itu tuh kombinasi loh ya. Ada gambar, ada teksnya. Nah, syukur-syukur ada videonya. Nah, makanya kenapa kalau di desain interior kan kadang ada virtual tour gitu ya, masuk ke ruang-ruang. Itu dalam rangka over communication supaya jelas. Nah, maka BPMN itu juga sama kan? Ada simbolnya, ada gambarnya. Dan sebenarnya di BPMN itu juga ada animasinya. Teman-teman bisa tuh jalankan tokennya gitu ya. Dicari dah. Nah, ini ya kalau
teman-teman mostly masih masih mahasiswa atau baru lulus ya. Nah, tapi ini yang sering terjadi di dunia profesional, teman-teman. Nanti kalau apapun ya, rekan-rekan mau jadi programmer, mau jadi project manager, bisnis konsultan, itu relate, relate ya. Jadi, eh, pemahaman terhadap apa yang disampaikan itu macam-macam. Contoh nih, saya bilang, aku mau dibuatin ayunan. Beda-beda loh ya, yang menginterpretasikan ya. Ada yang mengira, oh ayunan tingkat 3. Ada yang mengira ayunannya pakai sofa. Ada yang mengira ini seperti roller coaster gitu. Padahal aku maunya ya udah ayunan pakai ban aja. Gitu. Kan beda. Ini sering terjadi. Nah, lalu yang kedua, ini yang menarik. Oh, kalau gitu ya udah dong dibuatin checklistnya dong supaya clear. Tadi kan bilangnya mau ayunan doang. Bilang dong ayunan pakai ban gitu kan lebih jelas. Oke, di sebelah kanan teman-teman bisa lihat. Oke, kalau gitu kita coba checklist ya. Aku mau melihat hewan dengan 5 ciri-ciri ini. Satu, dia punya belalai. Dua, kakinya harus 4, nggak boleh 3. 4 ya kakinya ya. Yang ketiga, harus bisa bawa muatan sekaligus apa tuh? Passenger, penumpang. Keempat, warnanya hitam. Dan kelima, harus herbivora loh ya. Oke? Kemudian saya bawa di sebelah kanan. Nih, saya bawakan apa yang Anda mau. Satu, hewan punya belalai. Ya tuh ada tuh belalainya itu. Yang sini ya, ini mana sih ini ya? Belalai. Yang kedua, punya 4 kaki? Punya, hitung aja sendiri. 4 kan? Ketiga, bisa bawa muatan, penumpang, bisa juga. Keempat, warnanya hitam, dan herbivora. Oke, lima-limanya terpenuhi. Saya kasih bonus, bisa menghasilkan susu, kalau yang tadi nggak bisa. Nah, artinya checklist itu juga belum tentu. Makanya harus over communication. Kalau nggak cukup checklist, kasih gambarnya. Makanya kan ada prototyping kan ya, ada mock up. Dan, ada nggak ya gambarnya? Nggak ada ya. Dan ini akan lebih menyakitkan jika baru disampaikan ketika aplikasinya sudah jadi. Hati-hati. Jadi, project 3 bulan. Kemudian kerjain selama 2 bulan setengah ya, sisa 2 minggu misalkan. Baru disampaikan ke ke end user. Kayak gini loh ya. Ini udah jadi aplikasinya. Kemudian dia baru bilang, aku tuh nggak minta ayunan ban loh. Aku tuh mintanya ayunan sofa. Bayangin, 2,5 bulan kerja, waktu, kos, kemudian hamin 2 minggu sebelum proyeknya harus selesai, baru dibilang salah. Mungkin nggak itu terjadi? Mungkin, saya pernah mengalami. Nggak sekali, 2 kali. Makanya saya bisa cerita kayak gini. Nah, akhirnya ya kami, bagaimana supaya itu nggak terulang? Ya, makanya di level desain. Jangan di level, eh, apa namanya, barang jadi, baru dimintai approval. Ya kalau mau bikin rumah, desainnya ya disampaikan dulu. Jangan rumahnya udah jadi baru ditanya kayak gini nggak. Nah itu mirip kayak gitu. Bayangkan rumahnya udah jadi 2 kamar tidur gitu. Oh saya maunya 1, bongkar. Nah itu beneran terjadi di dalam, dunia profesional pengembangan perangkat lunak ya, teman-teman ya. 10 menit lagi. Oke. Nah, notasi BPMN seperti ini ya, teman-teman ya. Nanti silahkan. Jadi, tadi kan di awal ya ada yang bilang, tadi ya Satria kalau nggak salah ya, bilang kepengen belajar, karena merasa kurang. Nah, ini juga saya jangan dianggap ini untuk memenuhi kekuranganmu tadi ya. Ini sebagai trigger untuk belajar lagi ya, karena cuma sejam. Nah, ini, apa namanya, notasi silahkan dicari ya fungsinya masing-masing. Kemudian, oh ya, ternyata gambar BPMN itu juga harus memperhatikan estetika. Dan ini ada teorinya ya, eh, tentang layouting ini. Jadi left to right, top to bottom. Nah, saya pernah tuh bilang, bikin BPMN itu harus left to right, top to bottom. Ada yang nyeletuk, oh mirip kayak nulis apa huruf Mandarin gitu. Ya benar juga ternyata. Jadi harus kiri ke kanan, atas ke bawah. Nah ini nggak oke karena dia ke atas. Nggak kiri, nggak left to left, nggak top to bottom ya. Ini kayak gini nih, ini yang boleh.
Kemudian end user, nah itu harus sejajar. Nah, ini supaya teman-teman punya bayangan dulu. Jadi eh, nggak hanya bisa menerjemahkan logika bisnis, tapi layouting itu penting. Karena bisa jadi sesuatu yang sudah jelas menjadi tidak jelas karena tampilannya yang nggak oke. Nah ini nih contoh-contohnya ya teman-teman ya. Yang ini nggak boleh. Jadi ini juga ada kan kalau pakai flowchart. Kenapa kok ini nggak boleh? Siapa yang bilang ini nggak boleh? Itu. Diki, siapa Diki? Memang valid kata-kata saya kan enggak. Nah tapi kalau di sini siapa yang bilang nggak boleh? Ada teorinya, ada standarnya. Cek aja gitu. Jadi ini yang oke nomor 3. Jadi nggak boleh nih start proses dari bawah, tidak direkomendasikan. Atau start proses di atas, kemudian tiba-tiba ke bawah jadi user task. Nah yang direkomendasikan adalah setelah start proses ada satu task dan dia harus sejajar. Harus kayak gini, gitu ya. Siapa nih? Tajid mulai sebentar. Saya carikan yang penting-pentingnya dulu. Belum tanya jawab ya 10 menit ya. Nah ini yang terakhir. Jadi sebenarnya garis besar atau benang merah dalam pembuatan sistem itu adalah kembali lagi ya, supaya proses bisnis bisa berjalan sesuai dengan SOP. Itu tujuan bikin sistem. Bukan untuk, sorry, bikin sistem, pembuat pengembangan sistem itu bukan tujuan, tapi adalah alat. Yang kedua, karena pengembangan sistem bukanlah tujuan, maka kecanggihan bukan menjadi poin utama. Saya pernah menolak proyek ya yang bilang mau pakai AI. Kan harusnya seneng ya, kan software house, wah ini proyek kan. Nah, saya tolak. Kenapa? Karena itu bukan alternatif yang solutif ya, bukan cara yang solutif. Dia mau, Pak ini pakai AI Pak, nanti biayanya berapa, beli servernya berapa, teman-teman bisa cek ya. Kalau mau apa pengadaan server buat AI itu berapa spesifikasi yang dibutuhkan tuh VRAM-nya aja minimal 32 giga, prosesornya berapa, dan nggak cukup tuh 50 juta untuk satu 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 AI. Tapi saya bilang, enggak Pak, nanti itu jadi gimmick. Bagus ada AI-nya, tapi tidak akurat dalam menjawab tantangan bisnis. Ya, ini nggak usah pakai AI Pak, buatin aja aplikasi biasa gitu. Nah, jadi eh, saya ingin menyampaikan bahwa ya kecanggihan itu bukan tujuan, tapi ya alat aja, sarana gitu. Kemudian yang kedua, ya ini ya, karena teman-teman kebanyakan mahasiswa ya, pesan versi saya, rekan-rekan hindari fanatik dengan salah satu teknologi. Misalkan, aku kalau nggak Laravel enggak, aku kalau nggak PHP enggak, aku kalau nggak Java enggak, aku kalau nggak Golang enggak. Itu nanti sulit untuk stay relevan, apalagi di di kondisi saat ini ya dengan teknologi yang AI segala macamnya ya. Program aku maunya ngurusin front end doang. Aku nggak mau ngurusin back end. Wah, jadi jangan fanatik terhadap teknologi. Karena ya lagi-lagi teknologi bukan tujuan, teknologi adalah cara. Kalau kita fanatik, maka relevansi kita akan terancam. Dan menurut saya ya belakangan ini ya, kalau teman-teman aware ya, itu nggak lagi relevan. Ini versi saya ya, berdasarkan pengalaman saya ya. Eh, ada programmer front end, ada programmer back end itu nggak lagi relevan. Semuanya harus full stack, bisa semuanya di kondisi sekarang supaya stay relevan. Terus terakhir ya tentang AI. Nah tentang AI tidak akan menggantikan manusia, tapi manusia yang bisa memanfaatkan AI dengan baik akan menggantikan manusia yang lain. Nah, mungkin itu dari saya masih ada waktu 6 menit. Tadi ke Arum ya, atau ke Naki ya, silakan. Kalau ada sesi tanya jawab, bisa kita mulai. Thank you, thank you. Oke, baik. Terima kasih Pak Diki atas penyampaian materi yang sangat menarik ya dan juga bermanfaat. Untuk selanjutnya
Ya, karena masih ada sedikit waktu ya, kita masuk ke sesi tanya jawab gitu. Namun sambil tanya jawab, kita bisa sambil mengisi post test ya. Untuk operator mohon dibantu untuk mengirimkan link post testnya di chat group. Baik, sambil mengisi untuk rekan-rekan yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan raise hand atau menuliskan di chat. Di sini sudah ada 2 pertanyaan ya, saya bacakan. Pak Diki, eh, pemahaman sementara saya, BPMN itu adalah plan atau peta awal yang menentukan dasar dan batasan sebelum membangun sebuah sistem atau kultur, baik itu untuk instansi, perusahaan, atau organisasi. Apakah hal tersebut benar, Pak? Bisa dibantu dijawab, Pak Diki? Mm-mm. Hmm, lebih tepatnya proses bisnis. Jadi BPMN itu adalah desain awal ya, untuk menggambarkan proses bisnis di satu institusi ya, bisa perusahaan, organisasi apapun lah. Kemudian membangun sistem betul, membangun kultur bisa jadi dari sistem yang baik akan muncul kultur yang baik. Karena gini, sebenarnya BPMN itu kan nggak cukup loh ya. Untuk bikin SOP kan nggak cukup BPMN saja, ya nggak? Teman-teman tak kasih, misalkan mau mendaftar di kampus ini, bagaimana sih cara-caranya? Tak kasih BPMN tok kan nggak paham kan? Pasti ada narasi-narasi pelengkapnya kan? Nah, kultur itu apa? Jadi kultur itu juga hati-hati ya. Gini, kultur itu kan sesuatu kebiasaan yang biasanya tidak tertulis kan, akan menjadi kultur. Nah, saya saya bikin kayak gini teman-teman. Beberapa tahun lalu lah, saya masih jadi eh, project manager ya. Saya punya tim mungkin 40 sampai 50 orang. Nah, saya tidak mengamini adanya kultur atau budaya karena itu sulit dipahami, ya kan? Contoh, teman-teman pernah KKN kan? Nah, KKN itu kan banyak kultur-kultur yang kita nggak paham. Misalkan kalau lagi ada acara, disuguhi minum, itu jangan diminum dulu kalau belum dipersilahkan. Bagaimana bisa tahu? Oh, saya pernah tuh, kalau di Jawa ya teman-teman ya, ini for your information. Kalau di Jawa itu, kalau disuguhi minum, kalau belum dipersilahkan jangan diminum dulu. Nah itu teman saya langsung minum. Saya kaget, tapi teman saya biasa aja. Itu kultur, hati-hati dengan kultur. Nah, maka kalau saya ya, di tim project ya, semua kultur saya tulis. Jadi misalkan, jangan tunggu ditanya baru report progress. Kalau kultur gimana? Coba ada tim baru, dia dia hanya akan melakukan progresnya kalau ditanya. Nah, supaya itu jadi saya mengubah kultur menjadi peraturan. Jadi bilangin aja, eh, jangan bertanya setelah ditanya gitu. Misalkan, udah bisa belum bikin fitur ini? Oh, belum, Pak. Saya gimana ya, Pak, cara dapat akses servernya? Loh, kenapa harus 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 bertanya setelah saya tanya? Kan nggak menyenangkan, apalagi udah mepet waktunya. Itu satu. Yang kedua, saya bikin juga kalau di chat itu maksimal balesnya setengah jam. Nah, itu ditulis. Nah, jadi sebenarnya kalau yang BPMN itu adalah untuk memetakan proses bisnis. Karena suatu institusi itu bergerak atas proses bisnis. Institusi yang bagus ya. Seperti cerita saya tadi di awal, ada owner pabrik, nggak boleh masuk pabriknya, sistemnya jalan. Nah, mungkin itu jawabannya. Arum ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Diki atas jawabannya. Semoga bisa terjawab ya Mas Hmm. Muhammad Nurkolis gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Zulaika, apa ada perbedaan Pak antara flowchart dengan BPMN atau ciri khasnya dari masing-masing? Bisa Oke, dibantu Pak? secara notasi beda. Jadi nanti nanti cari sendiri ya. Notasinya beda. Kalau BPMN itu ada event, kemudian tax itu ada user tax, service tax, and tax. Decision, kalau flowchart kan cuman bujur sangkar gitu aja ya, ya kan? Tapi kalau di BPMN itu ada eksklusif, inklusif, paralel, event based banyak.
Kemudian tadi BPMN itu ada OMG namanya, Object Management Group yang menentukan standar dari notasi BPMN-nya. Kalau flowchart nggak ada, gitu sih. Ya, cukup. Oke, baik, terima kasih. Mungkin ke pertanyaan terakhir ya, karena waktu juga sudah hampir habis gitu. Dari Kak Rifki Junianto. Pertanyaannya, sepengetahuan saya, model 2B biasanya dibuat lebih sederhana dan lebih efisien dibandingkan model as is. Namun, bagaimana jika model 2B justru terlihat lebih kompleks karena adanya penambahan aktivitas atau gateway? Apakah model tersebut masih dapat dikatakan sebagai perbaikan proses bisnis? Menarik pertanyaannya. Jadi ada satu kata kunci yaitu simplicity ya, kesederhanaan. Jadi proses bisnis yang jelimet itu biasanya sulit untuk diterapkan. Ya kan? Wong dibaca aja jelimet, apalagi dijalankan. Jelimet tuh bahasa Jawa apa bahasa Indonesia? Rumit ya, rumit. Nah, muter lah gitulah prosesnya. Silang sengkarut gitulah ya. Nah, eh, lalu pertanyaan gini, apakah semakin rumit semakin baik? Atau sebaliknya, apakah semakin simpel semakin baik? Jawabannya tidak ada jawaban pasti. Oke. Bisa aja dia harus perlu rigid. Karena kalau misalkan tidak rigid, justru prosesnya sering balik. Misalkan proses approval ya, ya udah approve aja gitu. Itu bisa jadi malah sering balik-balik gitu, kembali muter ya. Tapi bisa aja rigid itu merepotkan. Nah, terus pertanyaannya, bagaimana cara menentukan yang baik? Karena gini, apa definisi proses bisnis yang baik? Nah, itu perlu kita definisikan. Toh. Pertama, tergantung apakah kita mau mencari kesederhanaan atau simplicity. Ya, berarti kalau itu yang kita cari, maka jumlah task notasi di dalam satu proses bisnis itu harus dibatasi. Tadi saya baru diskusi proses bisnis ya. Saya mendengarkan cerita dari end user gitu. Gini Pak, oh ya tak gambarin. Gini Pak, tak gambarin. Gini dulu. Kok lama-lama apa silang sengkarut tadi gitu. Terus saya bilang, Pak, ini kalau silang sengkarut nanti kita aja bacanya bingung, apalagi menjalaninya. Nah, maka ingat, jadi proses bisnis itu memang ya yang as is tadi ya, ya memang kadang kita perlu gambar. Tapi ingat loh ya, dalam kita merancang proses bisnis itu kita juga harus berpikir bagaimana supaya prosesnya jadi lebih bagus. Jadi jangan diikuti cara-cara lama, tapi diubah, dibenahi, dioptimasi. Tadi satu simplicity. Yang kedua, apakah dari sisi waktu? Kita definisikan ini bagus kalau waktu eksekusinya itu cepat. Nah, atau yang ketiga, cost. Kita akan menentukan ini bagus atau enggak kalau biayanya murah. Nah, mana yang mau kita pakai tergantung pendekatannya. Kemudian, ada nggak toolsnya? Ada. Nah, teman-teman, rekan-rekan kalau masih mahasiswa harusnya dapat yang gratis. Namanya Signavio, cari ya, SAP Signavio. Itu ada simulasinya. Jadi ketika proses bisnisnya digambar itu bisa disimulasikan. Kalau ini dijalankan, butuh waktu berapa sih biayanya? Kok biaya? Butuh berapa lama sih waktunya? Berapa besar sih biayanya? Butuh berapa orang untuk menjalankan proses bisnis ini dan seterusnya. Nah, nanti tinggal disampaikan. Mau, karena ini nggak bisa semuanya ditekan ya. Pasti seperti juga jungkit, kalau cost-nya ditekan, biasanya waktunya naik. Atau kalau, kan proses bisnis kan butuh resource ya, orang yang mengerjakannya. Kalau resource-nya dibanyakin, waktunya cepat, cost-nya tapi naik. Nah, ini dicari titik idealnya mau di sebelah mana. Itu sih jawabannya ya. Oh, ini ada banyak nih. Oke, Ya, itu sih mungkin nih, baik. Rum. Terima kasih Pak Diki atas
jawabannya ya, dan jangan khawatir untuk rekan-rekan yang masih ingin bertanya. Ini pertanyaan lainnya akan kami rekap ya. Nanti kami kirimkan jawabannya melalui grup WA gitu. Hmm. Dan untuk materi untuk hari ini kita akan upload di YouTube ya. Nanti bisa ditunggu saja follow up atau informasi jika sudah diupload, dan di sana juga akan dilamparkan untuk materi PPT-nya gitu. Baik, untuk selanjutnya rekan-rekan jangan lupa untuk mengisi post-testnya ya. Dan di sini saya akan share sedikit mengenai info lowongan di Javan. Oke, sudah terlihat ya. Jadi kami membuka beberapa lowongan ya saat ini. Nanti rekan-rekan bisa kunjungi website kami javan.co.id. Di bagian karir di sini ada terbuka beberapa lowongan ya. Di penuh waktu ada 6 lowongan: product analyst, programmer, quality control, sales gitu. Nanti bagi rekan-rekan yang tertarik bisa mendaftar gitu. Pun rekan-rekan yang masih berkuliah nanti juga bisa mendaftar sebagai magang gitu. Ada content creator, magang alur kerja demo, magang business development, magang SOP, dan juga documentation. Nah, untuk lowongan kerja ini rata-rata itu membutuhkan skill BPMN ya. Jadi jika rekan-rekan merasa skill atau knowledge BPMN-nya sudah bagus gitu, boleh dipersilakan untuk mendaftar gitu. Pun nanti semisal rekan-rekan baru punya dasar-dasarnya aja gitu, boleh ikut di program magangnya gitu ya, sambil kita dapat pembelajaran bersama gitu. Oke, saya stop share sebentar. Baik, mungkin untuk sesi hari ini kita cukupkan terlebih dahulu ya. Terima kasih kepada seluruh peserta atas antusiasme dan juga partisipasinya selama mengikuti sesi kelas BPMN pada sore hari ini. Dan terima kasih juga kepada Bapak Diki Puja Pratama atas ilmu dan pengalaman yang telah dibagikan selama kepada kita semua. Semoga ilmu yang telah diperoleh dapat bermanfaat ya, dan menjadi bekal dalam pengembangan kompetensi di dunia akademik maupun dunia kerja nantinya. Saya Oktavia Arum selaku pembawa acara, mohon maaf apabila terdapat salah tutur kata maupun hal yang kurang berkenan selama memandu jalannya kegiatan sore hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, semoga sehat selalu. Thank you. Assalamualaikum.